semuanya. Mari kita kembali tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Sungguh benar Bapa di surga, Bapa Engkau sangat baik, selalu baik kepada kami semua, dan kami memuji-muji namamu ya Tuhan. Glory, haleluya, karena Engkau layak ditinggikan ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami bersyukur ya Tuhan. Inilah kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu di hadapan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih atas kebersamaan kita yang selalu terjaga setiap pagi seperti ini. Adalah momentum prima, quality time bagi kita orang-orang kudusnya Tuhan. Setiap pagi bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Efesus, dan kita akan meneruskan apa yang sudah kita mulai membicarakan kemarin tentang kasih karunia Tuhan yang terpuji, yang tertinggi, yang menjadi sumber daripada sukacita dan damai sejahtera kita. Mari saya akan baca sekali lagi. Saudara, ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa, ya, memberikan kepada kita penegasan tentang maksud dan tujuan daripada Allah, ya, untuk menyelamatkan hidup kita dan memberikan kita tempat di dalam Kristus Yesus, merupakan rancangan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, Efesus pasal 1, demikian firman Tuhan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, Yesus, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya terpujilah kasih karunia Allah yang mulia. Kita sudah bersama-sama kemarin mendengarkan penegasan tentang pujian kita, peninggian kita terhadap kasih karunia Tuhan ini. Mengapa? Karena sekaranglah, ya, di dalam zaman kasih karunia ini, ya, Tuhan memberikan berkat yang terbesar, ya, di sepanjang zaman kehidupan manusia. Sekaranglah Tuhan memberikan, ya, mengaruniakan kepada semua manusia satu berkat yang istimewa, yang spesial. Tetapi begitu jarang dibicarakan oleh orang-orang yang mengaku beragama, atau bahkan mereka yang mengaku percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun saudara-saudaraku, kita harus mengatakan dari apa yang sudah kita pahami dari firman Tuhan ini, bahwa begitu banyak orang yang sebetulnya sangat keliru, ya, menjalani kehidupan di luar daripada program Allah. Jadi bukan di dalam program Allah manusia itu menjalani segala rencananya, tetapi secara keliru
menjalani program-program yang tidak tercakup di dalam maksud dan tujuan daripada kasih karunia Allah ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bertanya, kalau demikian kita bertanya, sebetulnya ya kalau dikatakan seseorang mengenal Yesus Kristus, apa yang harus didengar atau apa sebetulnya yang harus diketahui, penjelasan apa yang diperlukan oleh seseorang untuk mengatakan dan meyakinkan bahwa dia sudah mengerti atau mengenal tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu Saudara adalah kasih karunia Allah, yaitu dikatakan di ayat 7, ya, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Bukan pengampunan dosa saja, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ya bahkan terjemahan Alkitab pun itu tidak bisa serta-merta begitu saja kita percayai. Karena apa? Karena di situ ada ya kekeliruan, ada kesalahan, bahkan penyelewengan ya terhadap apa maksud Allah yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya pengampunan dosa, tapi pengampunan segala dosa. Karena itulah kasih karunia yang ditinggikan, kasih karunia yang dibanggakan. Kasih karunia Allah yang sangat berharga adalah ketika seseorang tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosanya. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat ya, banyak orang bangga bahwa dia katanya sudah mengenal Yesus Kristus. Bagaimana mengenal Yesus Kristus kalau dia sendiri juga ya tidak mempercayai penebusan segala dosa, pengampunan segala dosa yang merupakan adalah kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hanya sekedar percaya kepada Yesus, orang-orang di luar beragama Kristen juga banyak yang percaya kepada Yesus. Tapi percaya kepada Yesus tentang apa? Tentang sosok moralitas daripada Yesus sebagai seseorang yang sangat baik, menolong sesamanya, ya, bahkan tokoh India, ya, yang disebut bernama Mahatma Gandhi, itu pun percaya dan sangat kagum dengan Yesus Kristus, ya, dan agama-agama lain juga sangat kagum dengan Yesus sebagai nabi dan mengakui Yesus adalah seseorang yang sangat bermoral tinggi dan pantas untuk ditiru. Bapak Ibu Saudara, apakah orang seperti itu selamat? Apakah orang seperti itu akan memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ya yang Allah inginkan, yang Allah maksudkan, yang memuaskan hati Allah untuk berkenan kepadanya adalah kalau manusia percaya segala dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya. Amin. Jadi saudaraku, kita sudah bisa menilai siapa sebenarnya yang benar-benar percaya kepada Yesus menurut Alkitab, siapa sebenarnya orang yang percaya ikut-ikutan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kita melihat di sini pentingnya ya semua orang harus belajar datang pada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Jangan berpikir karena sudah menjadi Kristen sejak dari nenek moyangnya Kristen keturunan, sudah tahu kasih karunia Allah, sudah mengerti akan jalan keselamatan,
Bapak Ibu Saudara, ya, kalau saya katakan justru di dalam kekristenan itulah banyak orang yang belum diselamatkan. Ya, apakah itu menghakimi Bapak Ibu Saudara? Tidak, sama sekali bukan menghakimi. Kita hanya mengatakan apa yang benar menurut Alkitab. Apakah itu salah Bapak Ibu Saudara? Apakah kita harus takut dan malu-malu menyaksikan apa yang benar menurut firman Tuhan? Tidak boleh demikian, saudara-saudara. Ya, kita tidak boleh ya diganggu oleh ya penilaian manusia sampai kita menjadi bungkam dan tidak mau menyaksikan apa yang benar di hadapan Allah. Ya, setiap orang percaya, orang kudusnya Tuhan harus benar-benar ya mempunyai keberanian menyatakan kebenaran. Karena apa? Karena itu adalah ciri khas bukti daripada kita sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, yang disebut anak-anak Allah yang sudah dewasa di dalam Kristus, dewasa dalam iman. Amin. Salah satu ciri khasnya adalah berani mengatakan tentang kasih karunia Allah yang mulia, yang sempurna, yang terpuji, yang merupakan kebanggaan setiap orang percaya adalah memberitakan tentang kematian Yesus Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bercerita tentang Yesus, Yesus baik, Yesus adalah anak Allah, Yesus sanggup membuat mujizat, menjawab doa-doa orang yang kesusahan, ya Yesus itu maha kasih, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak pun harus beragama Kristen, banyak juga yang mempercayai ya tentang Yesus adalah sosok seorang tokoh yang sangat dikagumi dan seorang yang pantas untuk diikuti. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masalahnya adalah ya Allah memberikan suatu cara khusus, amin, cara yang istimewa untuk ya menilai manusia itu apakah menghargai kasih karunia Tuhan atau tidak, atau hanya sekedar itu adalah pengakuan hanya di luar, hanya di mulut saja, tidak sampai ke dalam hati, yaitu apa yang Allah lakukan, kasih yang terbesar yang dinyatakan, kasih karunia-Nya yang terpuji, itu adalah tentang ya pernyataan Allah, yaitu melalui kata-kata yang sangat indah dan yang sangat luar biasa. Ketika Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah jadi saudaraku, karena itulah maka kasih karunia ini dikatakan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itulah yang saat ini saudara-saudaraku yang menjadi pusat perhatian kita. Amin. Yang menjadi sumber daripada sukacita dan damai sejahtera kita. Kalau kita ya terus menerus, kalau kita orang percaya sering-sering, kalau kita orang percaya mau ya memviralkan, katakan demikian, di zaman sekarang ini kan Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua orang ya ingin memviralkan, ya ingin membuat viral supaya semua orang tahu tentang sesuatu, ya. Tapi saudaraku semuanya, apa yang dipikirkan oleh manusia itu ya adalah merupakan sesuatu yang akan berakhir dengan kekecewaan dan akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena ingin diviralkan oleh manusia adalah tentang dirinya sendiri, tentang kelompoknya sendiri, Bapak Ibu Saudara, bukan berkaitan dengan kasih karunia Allah. Ya, sehingga saudaraku, betapa luar biasanya sebetulnya di zaman sekarang ini kita mempunyai kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, di mana ada dua kehendak Allah yang terbesar, yaitu supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Karena apa, saudaraku? Karena sekaranglah waktunya. Inilah kesempatan Bapak Ibu Saudara melalui media sosial yang saat ini menjangkau semua orang, ya, semua tempat, dan melalui internet sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk meninggikan, ya, kasih karunia Allah, yaitu memberitakan secara luas kepada semua orang, ya, kesaksian kita yang khusus, yang istimewa tentang berita salib Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Jadi karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada alasan bagi orang percaya saat ini tidak bisa ambil bagian di dalam tugas yang Tuhan percayakan yang mulia ini, karena sekarang terbuka media sosial, ya, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada apa lagi Bapak Ibu Saudara, ada TikTok dan sebagainya. Ya, semuanya itu adalah media-media tempat kita untuk meninggikan kasih karunia Allah. Amin. Yaitu memberitakannya kepada semua orang tanpa rasa takut dan gentar. Jadi, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kita harus terus mempertahankan semangat kita, amin, untuk terus belajar datang kepada pengetahuan kebenaran, karena ini adalah sebuah penggembalaan bagi setiap orang percaya, supaya motivasinya tetap terjaga dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan Allah menyelamatkan kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus untuk mengambil peranan, mengambil bagian, peran serta kita di dalam meninggikan kasih karunia Allah dalam setiap pemberitaan kita. Amin. Jadi tetaplah setia Bapak Ibu Saudara, tetaplah berjalan dengan keputusan yang sudah final. Amin. Keputusan yang sudah final yang dibuat oleh Allah sebelum dunia dijadikan bagi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Saat ini saudara-saudaraku, ini adalah merupakan kesempatan perjalanan hidup yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah kendor semangatnya Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak kita untuk melihat Kolose pasal 2. Mari lihat Kolose pasal 2, ya, penegasan, ya, daripada Rasul kita, Rasul Paulus, tentang pemuliaan daripada kasih karunia Allah sebagai sasaran daripada kepercayaan manusia tentang Yesus Kristus adalah kasih karunia-Nya yang berkaitan dengan apa? Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau di zaman sekarang ini manusia, ya, orang-orang yang mengaku percaya Yesus maunya mendengar berita tentang apa Bapak Ibu Saudara? Maunya mendengarkan tentang hal-hal yang menyenangkan, ya, berita tentang berkat-berkat, ya, berkat-berkat jasmani, kemakmuran, ya, kenyamanan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, firman yang membuat orang tertawa terbahak-bahak, ya, yang membuat orang merasa dia senang, ya, dengan firman yang didengarkan, dan membuat dia merasa bahwa terbebas, ya, dari rasa bersalah. Namun kemudian kembali lagi merasa berdosa karena Bapak Ibu Saudara belum mempercayai doktrin, ya, ajaran yang sesungguhnya, bahwa yang melepaskan kita dari rasa berdosa atau dari rasa hukuman, ancaman itu adalah kalau mempercayai kasih karunia Allah, yaitu berita tentang pengampunan segala dosa.
Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di Kolose pasal 2 ayatnya yang ke 13 ya. Ayatnya yang ke-12 dari ayat 12. Karena dengan Yesus kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut juga telah dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. Inilah Injil Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang berbicara tentang Injil, ya sudah lari kemana-mana, ya berbicara tentang perbuatan baik, ya seperti ya kemarin Bapak Ibu Saudara kami berbincang-bincang ya bersama dengan Bapak John Fiero Sindaga dengan seseorang, ada 2 orang kemarin kami berbincang-bincang tentang kepercayaan, tentang keyakinan mengenai Yesus Kristus. Selalu dia menekankan bahwa yang terpenting itu adalah perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Sementara dia sendiri mengaku bahwa dia tidak sanggup juga mencapai dan melakukan perbuatan baik yang sesungguhnya. Jadi itu adalah merupakan pembicaraan atau itu adalah merupakan penjelasan yang datang dari keadaan yang putus asa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ya karena kalau manusia ingin berbuat baik dan berbuat baik terus yang menjadi patokan untuk menilai sebuah kebenaran, perbuatan baik siapa yang menjadi contoh atau yang bisa kita jadikan sebagai panutan atau yang menjadi standar bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik karena perbuatan seseorang. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena tidak ada perbuatan manusia yang sempurna, bukan? Dan di situ tidak ada suatu kepuasan untuk mengatakan bahwa itu sudah menjadi dasar yang bisa kita jadikan untuk mengatakan bahwa kita melihat tentang kebaikan yang sesungguhnya. Kecuali Bapak Ibu Saudara, kita lihat tadi dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa kita sudah dikuburkan di dalam sebuah baptisan, yaitu di mana kita sudah dibangkitkan juga bersama-sama dengan Kristus Yesus oleh karena pekerjaan kuasa daripada Allah yang menghidupkan orang mati. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudaraku, ya sasaran ini adalah merupakan inti daripada iman yang benar di hadapan Allah. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Banyak orang percaya Bapak Ibu Saudara bahwa mereka mempercayai dosa mereka diampuni, tetapi bukan segalanya. Ya, masih sebagian dosa yang diampuni Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan suatu kekeliruan yang besar. Karena justru orang-orang Israel lah yang merasa bahwa mereka sangat berdosa kepada Tuhan, sehingga mereka pun mempercayai bahwa belum semua dosa mereka diampuni. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mereka selalu mengingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan itu akan diulang-ulang terus Bapak Ibu Saudara. Rasa bersalah bangsa Israel yang telah menyalibkan Yesus Kristus Mesias akan menjadikan hati mereka ingin mengulang-ulang untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, mereka sendiri ya tentunya kita tahu menyadari bahwa mereka telah melakukan dosa yang sangat besar dan menyalibkan Mesias, dan itu membuat mereka
merasa sangat bersalah di hadapan Tuhan, dan rasa bersalah itulah yang mendorong mereka untuk selalu mengakui bahwa diri mereka adalah orang-orang berdosa. Sekarang Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat dan mengetahui kasih karunia Allah, dikatakan sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, hal apalagi yang membuat kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling berdosa. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah mati mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Bukankah itu membangkitkan suatu sukacita, damai sejahtera, rasa syukur yang sepenuhnya kepada Tuhan setelah kita tahu bahwa oleh kasih karunia Allah semua dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya dosa keturunan, tetapi dikatakan di situ segala pelanggaran kita. Amin. Di ayat 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, dan itu semuanya ditiadakan, dihapuskan oleh Allah dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bedakan ya bagaimana Tuhan mengampuni umatnya Israel dan bagaimana Tuhan mengampuni kita umatnya sebagai tubuh Kristus. Itu hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Tetapi oleh karena manusia telah membuat suatu doktrin bahwa gereja sekarang ini adalah Israel rohani, maka secara otomatis mereka pun pasti mengakui bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Karena sekarang ini ya tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama mengatakan bahwa gereja adalah Israel rohani, maka dengan sendirinya semua orang yang beragama Kristen pun pasti mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa. Karena orang Israel adalah orang yang sangat tepat untuk mengatakan bahwa mereka orang yang paling berdosa sebab mereka telah menyalibkan Yesus Kristus sebagai Mesias. Tetapi kalau kita mengerti apa arti daripada kasih karunia Allah yang terpuji-puji, yang mulia, yang ditinggikan, yang sangat kita hormati dan kita hargai, Rasul Paulus mengatakan bahwa sekarang ini kita sudah menerima penebusan oleh darah Kristus, kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Maka sekarang kita bukan lagi orang-orang berdosa yang hidup dalam hidup yang lama. Oleh karena darah Kristus yang suci telah menguduskan kita, menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bisakah membedakan? Ya, bisakah membedakan? Sanggupkah membedakan Bapak Ibu Saudara siapa yang menghargai kasih karunia Tuhan dan siapa orang-orang yang hanya ikut-ikutan untuk mengatakan bahwa dia percaya pada Yesus tetapi menyangkali pengampunan segala dosa? Saudaraku, begitu luasnya jangkauan pelayanan tentang pemberitaan akan kasih karunia Allah ini ada di depan mata kita semua. Amin. Oleh karena itu saudaraku, pelayanan kita, pelayanan yang mulia, yang meninggikan kasih karunia Allah ini harus terus fokus dan kita harus berkomitmen untuk terus memberitakan tentang tugas penyelenggaraan rahasia Allah yang dibukakan, yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan kepada nabi-nabi bangsa Israel. Kepada nabi-nabi bangsa Israel, kepada mereka Tuhan memberitahukan bahwa mereka berada di posisi di mana mereka harus mengaku akan dosa-dosa mereka
Mereka harus bertobat dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan menghapuskan dosa-dosa mereka. Bukan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara, sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Dan itu adalah kebenaran Injil yang kita percayai sebagai puncak daripada kebenaran yang kita terima dan miliki saat ini. Amin. Saudaraku, mari kita terus beritakan. Siap Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Jadilah menjadi orang-orang percaya yang dewasa ya di dalam Kristus Yesus, dengan terus siap menyaksikan kasih karunia Allah yang mulia. Karena itulah ya perbuatan baik yang sangat menyenangkan hati Tuhan, dan untuk selama-lamanya Tuhan akan selalu disenangkan hatinya, dan Roh Kudus akan selalu menghibur kita dengan perbuatan-perbuatan baik ini. Saudara dan saya akan terus dibebaskan dari kekhawatiran dan ketakutan akan keadaan dunia yang berubah-ubah, tetapi saudara dan saya dipenuhi oleh kebenaran Kristus yang menguatkan hati kita. Pengharapan kita di dalam Kristus Yesus adalah segalanya, bahwa kasih karunia Allah akan selalu mencukupkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pada akhirnya kami tiba pada titik di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Mu yang sempurna, yang mengcover seluruh ketakutan dan kekhawatiran kami, dengan mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera dari sorga, untuk meyakinkan setiap hati kami semua, orang-orang kudus-Mu, bahwa di dalam Tuhan Yesus kami telah memperoleh segala sesuatu yang kami perlukan untuk bisa hidup taat kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah pengertian-pengertian hikmat surgawi ini terus akan ditanamkan lebih dalam lagi, sehingga kami memperbiasakan terus pikiran kami menjadi cakap untuk menjelaskan kepada semua orang pengharapan yang ada pada kami, dengan terus taat melayani Tuhan dan mengasihi semua orang, dan kami saling membangun satu dengan yang lain, saling menguatkan, dan terus bersatu di dalam tubuh Kristus yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai wadah kami untuk hidup memuliakan-Mu dan menyaksikan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut anugerah Tuhan yang sempurna ini, dan biar kami terus ya Tuhan, Engkau pakai mengambil bagian menjadi saksi-saksi-Mu yang berani menyatakan kebenaran kepada semua orang, karena itu adalah kehendak Allah yang terbesar di zaman sekarang, di mana kegelapan sedang menguasai dunia, tetapi terang Injil Kristus membawa pengharapan kepada semua orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, selamat pagi semuanya. Shalom semuanya. Salam sehat semua. Semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, shalom.